Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 sosiologi akan mewawancarai tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan sekitar, terutama di kantor Camat Bungo Dani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya nama Pak siapa? Iya, nama saya Kelvin Demanda. Saya dari SMA 2 Bungo ingin mewawancari Bapak tentang sampah. Oke, baik. Mungkin saya bersedia untuk diwawancari tentang sampah, tapi kurang lebihnya info yang saya berikan senang. Oke. Apakah yang Bapak ketahui tentang sampah? Oke, yang saya ketahui tentang sampah itu, menurut saya sampah itu adalah suatu benda yang untuk seseorang itu tidak bermanfaat lagi, sehingga benda tersebut dibuang seseorang karena tidak dapat dibuat ataupun dipergunakan. Yang Bapak ketahui jika sampah itu berbahaya apa? Oke, menurut saya sampah itu sangat berbahaya ya, karena apabila sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, itu akan dapat mengakibatkan masalah-masalah yang akan berdampak sangat buruk. Salah satu contohnya itu banjir. Nah, apabila kita membuang sampah tidak pada tempatnya, ataupun contoh konkretnya itu sungai. Nah, itu bisa membuat sungai itu meluap, ataupun yang sering kita lihat di media sosial, yang mana saya pernah melihat sampah itu dapat merusak suatu ekosistem hewan, yang mana seperti penyu tersebut itu ada terhalang, ataupun dia di tubuhnya itu ada sebuah plastik yang mana mengakibatkan tubuh penyu itu kayak agak kelainan. Nah, jadi sampah ini tidak berdampak untuk kita saja, tapi untuk ekosistem hewan juga. Nah, selain itu juga terhadap tanah, terhadap udara, yang mana kayak apabila sampah itu banyak, itu akan mengakibatkan misalnya kayak busuk ataupun bau yang tidak sedap. Sehingga apabila sampah itu tidak dikelola dengan baik, itu bakalan mengakibatkan sangat-sangat menurut saya buruk. Baik, Mas. Ya. Kalau Bapak tahu apa tadi jenis sampah? Bagaimana? Apakah Bapak tahu apa tadi jenis sampah? Oke, menurut saya jenis sampah itu ada dua, yang mana sampah organik. Nah, sampah organik itu seperti sampah yang dapat terurai. Itu contohnya sampah makanan, terus sampah dedaunan yang mana itu dapat terurai. Terus ada lagi sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang tidak dapat terurai atau sulit banget terurai. Nah, seperti plastik itu sangat lama terurai. Apabila kita membuang sampah plastik itu, dia bakalan lama. Ini mungkin saya bisa salah, plastik itu bisa 50 tahun atau beberapa tahun dia baru hilang terurai. Itu mungkin maksudnya itu hilang. Nah, jadi selama 50 tahun itu sampah plastik itu tetap ada. Nah, bayangkan apabila sampah plastik itu kita buang ke lautan, dia bakalan mengambang terus selama 50 tahun. Yang mungkin saya salah berapa tahun dia terurai, bakalan lama terurai dalam laut tersebut, yang mengakibatkan
kayak hewan-hewan, misalnya kita ikan itu bakalan tercemar. Mungkin bisa saja besok kita tidak bisa memakan ikan lagi karena sudah tercemar oleh sampah-sampah kita berikan. Itu mas yang saya satu, ada dua, organik sama anorganik. Anorganik itu tidak dapat terurai, sedangkan organik itu mudah terurai. Apakah sampah tanggung jawab pribadi ataupun kelompok? Oh, untuk tanggung jawab pribadi ataupun kelompok, menurut saya sampah itu tanggung jawab pribadi. Akan tetapi pemerintah itu bisa untuk kayak kontribusi pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk mengelola sampah. Nah, seperti salah satu contohnya kalau misalnya kita tidak hanya kayak misalnya nih kita ada sampah. Nah, pemerintah tidak memiliki lahan untuk membuang sampah. Jadi kita nggak tahu tuh kemana membuang sampah itu, yang lebih tepatnya kemana. Jadi kontribusi pemerintah ataupun kelompok yang pemerintah ini saya contohkan itu kelompok itu tuh sangat berkontribusi untuk tanggung jawab kita terhadap sampah. Jadi kelompok ataupun pribadi individu sangat dibutuhkan untuk tanggung jawab pengelolaan sampah ini. Apa dampak buruk sampah jika terlalu banyak? Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, sampah itu sangat buruk apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, sebagai contohnya tadi yang kayak lautan, itu akan mengakibatkan hewan-hewan akan tercemar ataupun hewan-hewan itu sulit bergerak. Seperti contohnya penyu itu bahkan tersangkut plastiknya berpuluh-puluh tahun. Nah, selain itu saya juga kayak di kecamatan Bungudani ini mas, itu tuh saya kerap melihat sampah-sampah di sungai Sekip itu, di daerah Sekip itu banyak banget tuh sampah-sampah rumah tangga itu tuh menggambang pada sungai tersebut. Nah, mengakibatkan setiap bulan-bulan hujan itu di Sekip itu tuh banjir terus mas, sehingga kayak Sekip itu langganan banjir. Nah, yaitu karena masyarakat kita masih membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu ke sungai yang sungai dingin itu mas, sungai dingin yang berada di Sekip. Siapa yang paling banyak menyumbang sampah? Oh iya, untuk yang paling banyak menyumbang sampah di kecamatan Bungudani ini mas, saya lihat di sini karena dekat dengan pasar, di mana pasar atas. Jadi yang banyak menyumbang sampah itu salah satu yang berkontribusi juga pedagang-pedagang kecil. Tapi saya juga kerap melihat sampah-sampah yang rumah tangga, lebih banyak sampah-sampah rumah tangga ya, seperti salah satunya popok bayi. Popok bayi itu sering banget mengambang di sungai dingin ataupun sampah-sampah yang berada di daratan, seperti kayak harusnya itu adalah kosong, seperti di dekat Suzuki itu, di dalam Suzuki itu kerap banget sampah-sampah menumpuk, sehingga setiap melintasi Suzuki itu kayak baunya tidak sedap. Nah, itu. Apa kebiasaan buruk masyarakat terhadap sampah? Nah, itu salah satu contohnya sudah saya bilang bahwa kayak masyarakat kecamatan Bungudani ini kerap membuang sampah tidak pada tempatnya, ya pada sungai dingin gitu mas. Sungai dingin itu, yang mana sungai dingin itu kan berada tepat di Sekip. Nah, Sekip itu tidak luput dari banjir, pasti setiap tahun itu kena banjir. Yang mana kayak itu karena mereka tuh kerap membuang sampah ke sungai, itu mengakibatkan banjiran yang terus berulang setiap tahun. Apakah ada kegiatan kerja bakti rutin di lingkungan sampah? Oke, untuk di kecamatan Bungudani ini untuk kerja bakti itu jarang ya mas. Mungkin ada, tapi sesekali. Itu pun karena
17 Agustus. Nah itu kerja bakti mungkin, ataupun ada anak-anak yang keluarganya mau menikah, itu kerja bakti gotong royong membersihkan halaman rumahnya, ataupun ada maulid nabi dan sebagainya. Apakah Bapak merasa masalah sampah ini semakin parah atau semakin baik dari tahun ke tahun? Oke, kalau dari tahun ke tahun, kalau dibilang sudah baik, belum Mas, karena kita melihat bukti konkretnya bahwa di Sekip itu selalu banjir dari tahun ke tahun. Nah, itu pasti ada kayak permasalahan awalnya. Yang mana permasalahan awalnya kenapa itu banjir? Pertama, mereka itu membuang, kita masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang mana ke sungai itu jadi sungai yang meluap, sehingga di situ selalu banjir tiap tahun. Mana yang Bapak anggap lebih penting, kesehatan pribadi atau kebersihan lingkungan? Oke, untuk yang lebih penting ke kesehatan pribadi atau kesehatan lingkungan, menurut saya itu tidak ada, sama-sama pentingnya, kedua-duanya penting. Yang mana apabila kita tidak melihat kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan itu akan menimbulkan kesehatan kita yang buruk. Yang mana apabila kita tidak sehat, lingkungannya kurang baik, itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang beragam. Salah satu contohnya mungkin penyakit kulit, ataupun gangguan hidung ya. Terus apalagi untuk kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan itu sama-sama penting menurut saya. Kedua-duanya penting. Dalam skala 1 sampai 10, seberapa penting kebersihan lingkungan bagi Bapak? Menurut saya kalau kebersihan lingkungan itu 10. Karena apabila lingkungannya tidak bersih, itu akan membuat kita yang tidak nyaman, terus timbul penyakit yang beragam. Banyak banget penyakit karena kebiasaan buruk yang kita tidak menjaga lingkungan tersebut. Ada lagi? Mengapa masyarakat membuang sampah sembarangan? Oke, menurut saya kenapa masyarakat membuang sampah sembarangan? Nah itu Mas, karena masyarakat ini kontribusi pemerintah itu mungkin kurang, yang mana tidak diberikan lahan untuk membuang sampah yang pada kayak di sini loh lahan untuk membuang sampah, ataupun mungkin tidak kayak masyarakat ini tidak tahu bagaimana untuk mengolah sampah yang baik. Harusnya itu kayak masyarakat kita bisa membakar sampah tersebut sehingga tidak mencemari lingkungan kayak membuang sampah sembarangan. Jadi perlunya sosialisasi terhadap pemerintah sosialisasi terhadap kita, sehingga pentingnya menjaga atau mengelola sampah tersebut. Apakah Bapak setuju jika kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengelola sampah? Ya, saya setuju Mas, karena ya kita lihat banyak bukti konkretnya itu kayak di jalanan masih banyak sampah, terus di sungai-sungai masih ada banyak sampah. Yang mana kenapa masih banyak itu karena tingkat kesadaran masyarakat kita itu kurang Mas, sehingga perlunya sosialisasi dari pemerintah dan kesadaran kita sendiri, yang mana begitu pentingnya sampah ini untuk dikelola dengan baik. Apa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan sekitar? Ya mungkin itu Mas, mereka tidak tahu seberapa pentingnya sampah ini kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Nah, saya kembali lagi contohnya, kalau misalnya kita membuang sampah ke sungai akan menyebabkan kita banjir, kita membuang sampah ke lautan akan membuat hewan-hewan ataupun ikan-ikan itu akan ikut tercemar. Yang mana kita makan itu sebagian besar dari hewan. Apabila hewan itu sudah tercemar, kita tidak bisa makan lagi. Bagi dari mana kita makan, sehingga sangat penting itu untuk mengelola sampah. Nah mungkin tingkat kesadaran kita terhadap pentingnya sampah itu pun. Bagaimana cara pengelolaan sampah yang efektif? Oke, untuk pengelolaan sampah yang efektif, menurut
menurut saya pertama kita bisa memilih atau memilah jenis sampah anorganik sama organik. Yang mana kalau misalnya kita memiliki sampah anorganik, yang mana itu susah untuk terurai, kita dapat membakarnya ataupun menjadi suatu alat-alat yang dapat bermanfaat. Seperti saya pernah lihat tuh, plastik itu kan anorganik ya mas, itu bisa dibuat untuk paving block ataupun karya-karya seni yang lainnya, yang mana sampah itu harus didaur ulang. Nah, sedangkan untuk sampah organik itu bisa dimanfaati juga dalam proses buat biopori mas. Biopori itu kayak untuk resapan yang misalnya ada daerah yang cukup kurang resapan, kayak daerah yang rendah, itu perlu biopori. Nah, biopori itu perlu dimasukin sampah-sampah organik agar kayak menimbulkan kayak tanah itu bisa meresap air dengan cepat. Nah, jadi untuk mengelola sampah yang efektif menurut saya itu memilih dulu, membedakan jenisnya, jenis anorganik dan organik. Yang mana anorganik ini susah banget terurai. Kalau misalnya kita tetap membuang sampah tidak pada tempatnya anorganik ini, nah itulah timbul masalah-masalah yang tadi saya deskripsikan. Karena anorganik ini kayak plastik itu bertahun-tahun baru terurai mas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari SMA Negeri 2 Bungo ingin mewawancarai Ibu tentang rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, terutama di kantor camat Bungo Dani. Apakah boleh Ibu? Boleh aja. Nah, sebelum itu, bolehkah saya tahu nama dan umur Ibu? Boleh. Nama saya Tanti Sepa, umur 51 tahun. Oke. Baik, apa yang Ibu ketahui tentang sampah? Sampah itu hasil dari ibu-ibu rumah tangga. Oke. Baik, apakah Ibu tahu jika sampah itu berbahaya? Tahu, Kenapa? sampah itu sangat berbahaya karena merusak kebersihan lingkungan dan juga polusi udara dan bau tidak sedap. Oke. Baik. Apakah Ibu tahu apa saja jenis sampah? Organik dan non organik. Contoh organik adalah sampah basah dan contoh organik adalah sampah kering dan non organik sampah basah. Oke. Baik. Contohnya daun. Kalau yang kering daun, basah itu plastik. Oke. Baik. Apakah sampah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab kelompok? Terutama pribadi. Terutama pribadi. Kelompok yang kedua Ibu. Baik. Kenapa Ibu bilang itu pribadi gitu? Karena kewaspadaan pribadi itu, kalau kita pribadi sudah buang sampah pada tempatnya, berarti semua orang pasti buang sampah pada tempatnya. Baik begitu. Apa dampak buruk sampah jika terlalu banyak? Akan mengakibatkan virus dan juga mengakibatkan penyakit dan pemandangan nggak sedap, nggak bagus. Baik. Siapa yang paling banyak menyumbangkan sampah menurut Ibu? Masyarakat. Masyarakat. Baik. Apa kebiasaan buruk masyarakat terhadap sampah? Kebiasaan buruk masyarakat yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, dan lagi juga tempat membuang sampah tidak disediakan oleh pemerintah, maka masyarakat membuang tidak teratur, terutama tidak pada tempatnya. Baik. Apakah ada kegiatan kerja bakti rutin di lingkungan Ibu? Seberapa sering? Ada sekali sebulan. Sekali sebulan, hanya sekali sebulan. Baik. Apakah Ibu merasa masalah sampah ini semakin parah atau semakin baik dari tahun ke tahun? Semakin parah. Semakin parah. Kenapa Ibu? Contohnya, seperti sekarang yang kita lihat ini, contohnya di jalan-jalan di mana-mana ada sampah berceceran. Terutama tuh di jalan lintas tuh, dekat showroom tuh, sampah banyak berserakan karena manusia itu kan, masyarakat itu buang sampah tidak pada tempatnya, karena tidak ada tempat pembuangan, jadi kan mengakibatkan polusi udara. Baik. Mana yang Ibu anggap lebih penting, kesehatan pribadi atau lingkungan?
terutama kesehatan pribadi bagi saya, terutama kesehatan pribadi. Yang kedua lingkungan. Baik, dalam skala 1 sampai 10, seberapa penting kebersihan lingkungan bagi Ibu? Kalau tentang kebersihan sih 10%. 10%. Kenapa Ibu bilang 10%? Karena saya bilang 10% karena sampah itu masih banyak berserakan. Baik, jadi itu penting ya Ibu menurutnya. Oke, mengapa masyarakat membuang sampah sembarangan? Karena tempat pembuangan sampah tidak disediakan oleh pemerintah, dan juga masyarakat sudah sudah dibiasakan membuang sampah sembarangan. Oke. Apakah ada yang lain Ibu? Contoh yang lain, cuman minta info ya sama pemerintah, tolong sediakan tempat sampah biar sampah tidak berserakan sepanjang jalan, dan juga terjaga kebersihan lingkungan terutama, dan semua masyarakat akan bebas dari virus. Oke, baik. Apakah Ibu setuju jika kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengelola sampah? Setuju. Setuju. Kenapa Ibu bilang setuju? Contohnya seperti sekarang, masih banyak yang tidak membersihkan sampah, membuang pada tidak tempatnya. Nanti himbauan saya kepada pemerintah, tolong sediakan tempat sampah di tempat lorong-lorong tertentu. Oke, baik Ibu. Baik, apa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan sekitar? Karena kurangnya dukungan dan sosialisasi, dan juga karena membuang sampah tidak pada tempatnya masyarakat. Kebiasaan buruk masyarakat Ibu udah terbawa gitu ya Bu? Iya. Baik, bagaimana cara pengelolaan sampah yang efektif menurut Ibu? Dibakar dan juga digalikan lubang. Baik, apakah itu saja dari Ibu? Iya. Dari itu jadi. Oke, baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Fauzal Hidayat Putra. Umur Bapak? Masih 27. Kami dari anak SMA 2 ingin mewawancarai Bapak, boleh? Boleh. Wawancara apa tuh? Tentang sampah. Boleh. Apakah yang Bapak ketahui tentang sampah? Kalau sampah tuh tentang yang penyakit. Itu tempat sampah itu barang-barang bekas itu. Apakah Bapak tahu jika sampah itu berbahaya? Tahu. Soalnya kalau sampah sudah numpuk banjir. Apakah Bapak tahu apa saja jenis sampah? Jenis-jenis sampah tuh tahu sebenarnya. Ada 2 macam. Sebenarnya ada 3 macam. Ada sampah medis, sampah organik, dan non-organik. Apakah sampah tanggung jawab pribadi atau kelompok? Sebenarnya tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau untuk di kelompok, untuk masyarakat. Kalau untuk pribadi ya sampah pribadi masing-masing. Apa dampak buruk sampah jika terlalu banyak? Yang pertama menyebabkan penyakit di sekitar warga, menyebabkan keluhan warga untuk tidak nyaman dengan bau busuknya. Yang ketiga itu menyebabkan banjir. Siapa yang paling banyak menyumbang sampah? Kalau untuk masyarakat itu satu masyarakat, kedua itu pabrik-pabrik, yang ketiga kayak perusahaan-perusahaan besar yang di bidang makanan kayak restoran juga. Apa kebiasaan buruk masyarakat terhadap sampah? Kebiasaan buruknya pertama membakar waktu orang lagi rame, bakar-bakar sampah, yang terus buang-buang sembarangan, terus sampah-sampahnya nggak dipilah-pilah, ngubur-ngubur sampah plastik. Apakah ada kegiatan kerja bakti rutin di lingkungan Anda? Di lingkungan ini berkemungkinan ada dalam 1 kali sebulan, apa paling cepat itu 2 kali seminggu, 1 kali dalam 2 minggu. Apakah Anda merasa masalah sampah ini semakin parah atau semakin baik dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun saya lihat sih, dari berita pun juga sampah ini makin marak ya. Jadi warga itu masih kurang prihatin dengan sampah. Mana yang Bapak anggap lebih penting, kesehatan pribadi atau kebersihan lingkungan?
Untuk apa masalah pentingnya tuh kesehatan pribadi terlebih dahulu. Kalau kebersihan lingkungan itu nomor 2. Jadi kalau kita sehat di kitanya dulu baru kita bersihkan lingkungan. Tapi kalau pandangan orang lain mungkin kebersihan lingkungan terlebih dahulu baru kesehatan pribadi. Dalam skala 1 sampai 10, seberapa penting kebersihan lingkungan bagi Bapak? 8. Kenapa? Karena kalau lingkungan bersih berarti orang sekitarnya juga bersih dan sehat-sehat. Kalau lingkungannya kotor, udah pasti warganya juga bahkan banyak sampah juga. Mengapa masyarakat membuang sampah sembarangan? Mungkin udah terbiasa dari leluhurnya atau dari mana, dari keluarganya mungkin emang udah tabiatnya dari sononya sering buang sampah sembarangan, jadi orang tuh memang kebiasaan tidak pernah didisiplinkan untuk membuang sampah di tempatnya gitu. Apakah Bapak setuju jika kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengelola sampah? Sangat setuju, karena apalagi pemuda-pemudi sekarang ini kurang tahu dengan lingkungan sekitarnya dan kebersihan lingkungan sekitar, apapun ada program sekitarnya juga tidak ada tahu gitu. Apa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan sekitar? Kurang musyawarah gitu, kalau itu. Bagaimana cara mengelola sampah yang efektif? Kalau mengolah sampah efektif itu kalau seperti sampah dedaunan, sampah organik itu masih bisa dikubur, jadi bisa jadikan pupuk kompos gitu kan. Kalau sampah plastik bisa dibakar, jadi biar tidak menyebabkan pencemaran bagi sungai atau tanah gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, selamat siang. Izinkan saya untuk mewawancarai Anda tentang gunanya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan Kecamatan Bunggo tadi. Apakah Anda mengizinkannya? Silakan. Baik, saya akan bertanya yaitu apa yang Anda ketahui tentang sampah? Baik, yang saya ketahui tentang sampah yaitu sampah merupakan bagian dari pencemaran lingkungan jika selalu terlihat. Terus, apakah Anda tahu jika sampah itu berbahaya? Ya, saya tahu sampah berbahaya di lingkungan sekitar apabila terlalu banyak menumpuk serta akan menimbulkan bau yang busuk. Baik, terus apakah Anda tahu apa saja jenis sampah? Ya, saya tahu jenis sampah dapat terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dari kedua sampah tersebut apa saja contohnya? Sampah organik kita bisa sebut seperti sampah sisa makanan dan rumah tangga. Sampah anorganik seperti botol minuman bekas, plastik, dan styrofoam. Bang, sampah itu tanggung jawab pribadi atau kelompok? Menurut saya, sampah itu merupakan tanggung jawab pribadi untuk di lingkungannya sendiri. Tapi kalau misalkan di lingkungan kelompok seperti RT ataupun itu menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat. Oke, terus apa dampak buruk sampah jika terlalu banyak? Dampak buruk yang pasti kita rasakan yaitu sampah akan bau dan menimbulkan pencemaran jika ada tanaman tersebut akan mati. Terus, Abang, siapa yang paling banyak menyumbangkan sampah? Menurut saya yang paling banyak menyumbangkan sampah yaitu dari rumah tangga sendiri, ya, seperti sisa makanan, botol bekas, ataupun styrofoam dari sisa pembelian makanan. Oke, terus apa kebiasaan buruk masyarakat terhadap sampah? Kebiasaan buruk masyarakat yang pernah saya lihat yaitu membuang sampah sembarangan, tidak sesuai dengan tempatnya, bahkan tidak memilih sampah menjadi 2 bagian, seperti tidak memilah sampah bekas makanan dibuang ke tempat sampah organik, dan sampah anorganik seperti botol tidak dibuang pada tempat yang tepat. Terus, apakah ada kegiatan kerja bakti rutin di lingkungan Anda? Seberapa sering? Oh, ada kegiatan kerja bakti di lingkungan saya, itu ada seminggu sekali dan dilakukan oleh seluruh kelompok masyarakat yang ada di RT saya. Terus, apakah Anda merasa masalah sampah ini semakin parah atau semakin baik dari tahun ke tahun? Yang saya lihat sampah semakin parah karena kurangnya kesadaran masyarakat, pemilihan sampah, pembuangan sampah pada tempatnya, dan bahkan kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan tempat pembuangan sampah. Terus, mana yang Anda anggap lebih penting, kesehatan pribadi atau kebersihan lingkungan? Yang saya anggap penting yaitu kesehatan pribadi saya sendiri tentunya. Namun jika tempat saya kotor atau tidak
atau banyak sampah pasti akan menyebabkan penyakit kepada saya sendiri. Jadi keduanya berhubungan. Oke, baik. Terus dalam skala 1 sampai 10, seberapa penting kebersihan lingkungan bagi Anda? Kebersihan lingkungan menurut saya itu nilainya 10 karena seperti yang kita ketahui kebersihan juga sebagai lingkungan di syariat. Oke, terus mengapa masyarakat membuang sampah sembarangan? Masyarakat membuang sampah sembarangan kalau menurut saya itu karena masyarakat kurangnya akan kesadaran membuang sampah, dan mungkin karena tempat sampah yang disediakan di sini kurang. Terus, apakah Anda setuju jika kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengelola sampah? Ya, seperti yang saya lihat seringkali masyarakat sering membuang sampah ke tempat-tempat sembarangan seperti kadang ke lembah, ke jurang gitu, yang banyak habitat hewan-hewannya. Oke, terus apa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan sekitar? Penyebabnya mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang berhubungan tentang sampah ini, dan ya kurangnya pemerintah dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahu bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya dan harus dipilah dan digiling. Oke, terus terakhir, bagaimana cara pengelolaan sampah yang efektif? Kalau menurut saya pengelolaan sampah yang efektif seperti kita mendahulukan sampah memiliki dua bagian, yaitu organik dan non-organik. Sampah organik dapat kita buat menjadi pupuk bagi ternak dan bahkan bisa dijadikan ya pupuk lah seperti itu. Dan sampah organik dapat kita buat menjadi barang-barang yang bisa berguna seperti kotak pensil, pot, dan lain-lain. Oke, cukup sekian Bang. Terima kasih atas waktu Abang luangkan. Ya. Dengan Ibu siapa sekarang saya berbicara? Sore dengan Ibu Mardiana Kasaribu. Dengan Ibu Mardiana yang umur Ibu berapa sekarang? Umur 44 tahun. Umur 44 tahun. Jadi saya Ibu saya dari Kerja Tiongkok, SMA Negeri Bodongo. Ini menanyakan sesuatu tentang sampah. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara Ibu? Jadi saya punya 15 pertanyaan. Saya akan menanyakan Ibu. Apa yang Ibu ketahui tentang sampah? Sampah yang sudah nggak dipakai dalam rumah tangga karena udah nggak perlu lagi ya kita buang, itu yang mungkin sampah. Selanjutnya, apakah Ibu tahu kalau sampah itu berbahaya? Sampah yang sudah bahaya lah. Jadi apakah Ibu tahu apa saja jenis-jenis sampah? Sampah organik, anorganik. Banyak sampah. Sampah organik ya sampah dari dapur, bukan sayuran, bukan organik, plastik deterjen, plastik bumbu. Jadi yang kedua Bu, apakah sampah ada tanggung jawab pribadi atau kelompok Bu? Ibu bagaimana? Sampah bertanggung jawab. Iya, sampah ini tanggung jawab siapa? Pribadi atau kelompok? Dalam mengelola sampah ini. Harusnya tanggung jawab pribadi lah, tanggung jawab keluarga. Atau bisa jadi tanggung jawab pemerintah juga kalau memang mau diambil alih sama pemerintah. Mungkin ada fungsinya lagi ya kan. Jadi menurut Ibu, apa dampak buruk sampah jika terlalu banyak? Dampak buruknya apa aja? Mengotori lingkungan lah, bau, nggak enak dipandang. Jadi siapa yang paling banyak menyumbangkan sampah? Paling banyak mungkin rumah sakit, pabrik. Jadi pertanyaan berikutnya, apa saja kebiasaan buruk masyarakat terhadap sampah? Kebiasaan buruknya buang sampah sembarangan. Jadi apakah di lingkungan sekitar Ibu ada menyediakan kerja bakti rutin untuk sampah? Ibu ada? Di desa kami ini kayaknya belum ada. Belum ada. Belum ada, ditangani keluarga masing-masing. Jadi apakah Ibu merasa bahwa
sampah ini semakin parah atau semakin baik dari kampung? Makin parah ya. Kenapa ya? Mulai belum musim hujan kan nggak bisa kita membakar. Jadi itulah kendala yang nggak bisa dibakar. Jadi banyak lah berkumpul di situ. Jadi mana yang ibu anggap lebih penting, kesehatan pribadi atau kebersihan lingkungan? Kebersihan lingkungan lah. Kalau lingkungan udah bersih otomatis sehat nanti pribadinya. Jadi saya ingin memberikan ibu dalam skala 1 sampai 10 seberapa penting kebersihan lingkungan bagi ibu? Ibu kasih poin berapa? Penting lah. Berapa poinnya? 1 sampai 10. Mungkin 10 lah, itu paling penting itu lingkungan itu. Soalnya kita hidup dalam lingkungan itu. Anak-anak juga. Kalau lingkungan yang sudah bersih kan otomatis sehat. Jadi ibu, selanjutnya mengapa masyarakat membuang sampah sembarangan? Apa alasannya? Alasannya mungkin karena kurang pengetahuan aja. Selanjutnya, apakah ibu setuju kalau kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap mengolah sampah? Kesadarannya masih rendah, setuju nggak ibu? Ya setuju, memang faktanya memang begitu. Jadi, selanjutnya, apakah penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah? Penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin karena nggak tahu fungsinya sampai ini apa. Jadi mereka tahu pas di sini, di sana, mereka tahu fungsinya. Otomatis mereka sadar. Istilahnya melakukan sendiri langsung. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Karena mereka tahu fungsinya. Kayak organik itu kan kayak bagus untuk pupuk kesuburan tanah. Karena mereka nggak terlalu peduli dengan itu ya. Ada kayak sembarangan aja buang sampah. Jadi, terakhir bu, kok gitu? Jadi saya bisa menjelaskan bagaimana cara mengelola sampah dengan efektif. Cara mengelolanya, saya masih bingung lah cara mengelolanya. Ada yang dibuang dibakar. Kalau pemerintah langsung mau menampung dari warga itu kan, ya harusnya begitu. Sekali sehari diambil seperti. Terus ada fungsinya di sana dipisahkan untuk organik yang pupuk. Bagus juga kalau di handle langsung sama pemerintah. Warga itu terbiasa. Baiklah, sekian wawancara dari kami tentang kepedulian masyarakat terhadap sampah. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.